Pernah nggak sih ngerasa kalau perjuangan rohani itu kayak pertarungan yang nggak ada habisnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba membalik skripnya. Kita akan bedah sebuah panduan yang fokusnya bukan lagi gimana caranya berjuang untuk menang, tapi gimana caranya kita hidup dari kemenangan yang udah jadi milik kita. Kita akan menelusuri panduan ini dalam 5 langkah strategis. Kita mulai dengan memahami medan perangnya, lalu menemukan identitas baru kita, menyusun rencana tempur, melihat bukti kemenangannya, dan diakhiri dengan sebuah peringatan penting yang nggak boleh kita abaikan. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, perang yang sudah dimenangkan. Jadi, sebelum kita ngomongin soal strategi, kita harus paham dulu panggung pertempuran yang sebenarnya. Dan ini mungkin nggak seperti yang Anda bayangin ya. Nah, ini dia inti dari perjuangan kita. Sebuah konsep yang sering disebut sekarang dan belum. Maksudnya gimana? Gini, di satu sisi, seperti yang kita lihat, perangnya itu udah dimenangkan. Kristus udah memberikan pukulan telak, tapi di sisi lain, musuh yang kalah ini masih aja gentayangan, masih aktif. Ibaratnya penjahat yang udah divonis tinggal nunggu hari eksekusinya. Jadi, siapa sih sebenarnya musuh yang udah dikalahkan ini? Cara Anda menjawab pertanyaan ini bakal mengubah total cara Anda berjuang. Yuk, kita lihat definisi yang diberikan sumber kita. Ini benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Coba pahami ini baik-baik. Kita itu nggak lagi melawan saingan yang kekuatannya seimbang. Sama sekali bukan. Kita ini lagi berhadapan sama penjahat yang udah divonis, penyusup ilegal yang sebetulnya nggak punya otoritas sah apa-apa. Dia mungkin bisa bikin banyak keributan, tapi nasibnya udah disegel. Kutipan ini merangkumnya dengan pas banget. Serangannya mungkin terasa ganas, brutal bahkan. Tapi pada akhirnya, sia-sia. Kemenangan akhir itu nggak pernah dipertanyakan. Nah, pegang kebenaran ini erat-erat ya, karena ini adalah fondasi untuk semua yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan jujur ya, ini adalah kunci dari segalanya. Kemenangan sejati itu nggak ditemukan dalam apa yang kita lakukan, tapi dalam pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma. Solusi untuk konflik rohani itu nggak dimulai dengan, ayo berbuat lebih banyak, tapi dimulai dengan, pahami dulu, kamu itu siapa. Tindakan kita itu mengalir dari identitas kita, bukan sebaliknya. Rasul Paulus kasih kita semacam roadmap 4 langkah. Langkah pertama, kita itu udah mati bagi dosa melalui Kristus. Titik. Itu fakta. Langkah kedua, kita udah dipersatukan dengan kebangkitannya. Ini artinya kita dapat awal yang baru. Nah, langkah ketiga, ini bagian kita nih. Kita harus secara sadar menganggap ini benar. Dan apa hasilnya? Langkah keempat, dosa bukan lagi tuan atas kita. Dan kutipan ini nunjukin cara prakteknya. Ini bukan soal adu argumen sama musuh. Ini soal deklarasi fakta. Ibaratnya kita punya alamat rohani yang baru, dan kita dengan tegas bilang ke pemilik lama, Anda salah alamat, saya sekarang milik Tuhan saya yang baru. Oke, jadi kita udah tahu siapa diri kita. Sekarang pertanyaannya, so what? Apa yang kita lakukan? Nah, yuk kita bergerak dari identitas ke tindakan dengan rencana pertempuran yang praktis. Sumber kita menyederhanakannya jadi 3 strategi inti. Coba perhatiin deh, semuanya ini akarnya dari identitas kita. Pertama, kita kalahkan dunia lewat iman. Kedua, kita lawan iblis secara aktif, maka ia akan lari. Dan ketiga, kita bertarung pakai satu-satunya senjata kita, firman Tuhan. Tapi, apa sih artinya melawan itu? Ini bukan sikap pasif, bukan cuma diam aja. Ini adalah tindakan yang disengaja dan tegas. Artinya, kita menentang dia di setiap titik, dalam pikiran kita, keinginan kita, dan tindakan kita. Ini adalah penolakan sadar untuk nggak ngasih dia ruang sedikit pun untuk berpengaruh. Jadi, kalau kita beneran hidup dalam identitas ini dan pakai rencana tadi, apa buktinya? Gimana kita tahu ini semua berhasil? Nah, mari kita lihat kemenangan itu wujudnya seperti apa sih dalam kehidupan nyata? Ternyata bukti kemenangan itu bukan soal seberapa keras kita berjuang loh, tapi seberapa banyak buah yang kita hasilkan. Dan buah di sini bukan sesuatu yang kita hasilkan dengan susah payah. Justru sebaliknya, itu adalah hasil yang alami, yang otomatis muncul dari kehidupan yang terus nyambung ke sumber yang benang, yaitu Kristus. Dan Alkitab itu detail banget loh soal buah ini. Coba perhatiin baik-baik. Ini semua adalah soal karakter, bukan pencapaian. Kemenangan itu bukan tentang apa yang berhasil kita raih, tapi tentang kita jadi orang yang seperti apa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, inilah penanda-penanda asli dari kehidupan yang menang.
Dan penting banget buat kita ingat, ini bukan proses yang instan ya. Menghasilkan buah itu komitmen seumur hidup. Sebuah proses pertumbuhan yang alami dan berkelanjutan yang tujuannya selalu keluar untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan bagian ini isinya peringatan yang sangat serius. Setelah kita paham semua kebenaran yang menguatkan tadi, ada satu bahaya yang perlu kita waspadai betul. Taktiknya itu licik banget. Musuh tahu kita sering waspada kalau diserang langsung, jadi ia pakai jalan lain, lewat orang lain. Kadang bahkan orang-orang yang niatnya baik pun bisa jadi alat untuk membuat kita tersandung. Dan ini membawa kita pada salah satu peringatan Yesus yang paling keras. Sebelum kita mendengar perkataan Yesus, kita perlu paham dulu satu benda ini. Batu kilangan. Ini bukan batu kerikil ya. Bayangkan, ini adalah roda gerinda industri yang super besar dan berat. Sampai-sampai butuh seekor keledai untuk memutarnya. Kebayangkan beratnya? Sekarang coba bayangin berenang dengan benda itu dikalungkan di leher. Nah, dengan gambaran tadi di kepala kita, coba dengarkan betapa dahsyatnya perkataan Yesus ini. Dia menggunakan bahasa yang paling ekstrim yang bisa dibayangkan untuk menunjukkan betapa seriusnya dia memandang dosa yang menyebabkan orang lain tersandung. Jadi intinya begini, bagian dari hidup dalam kemenangan adalah memastikan kita tidak menjadi penyebab kekalahan orang lain. Ini adalah panggilan yang serius buat kita semua, untuk memeriksa lagi pengaruh kita, omongan kita, tindakan kita, terhadap orang-orang di sekitar. Jadi, inilah kebenarannya. Perang telah dimenangkan, identitas Anda aman, rencananya jelas. Kemenangan bukan lagi tujuan yang harus dikejar, itu adalah realitas untuk dijalani. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan menang, tetapi bagaimana Anda akan hidup dalam kemenangan itu. Apa satu hal yang akan Anda lakukan hari ini untuk berjalan dalam kebenaran yang sebetulnya sudah menjadi milik Anda?